Perkenalkan, nama gue Ahmed, founder dari Palelu Hairstylist. Ya. Palelu berdiri dari tahun 2000. Ini orang pertama yang bantuin Palelu. Oke. Ya. Namanya? Sok, Sel. Misal. Nama gue Louis, gue bantuin Bang Ahmed udah lama. Tapi sekarang kita udah bisa, misal udah bisa ya punya masing-masing gitu. Tapi ya paling enggak kita masih suka ngumpul lah. Apa ya, pertama gue jujur cukur keliling tahun 97. Iya. Tapi itu nggak yang setiap hari gue harus keluar rumah gitu ya pakai sepeda bawa alat cukur, enggak. Kalau bahasa sekarang mah home service kali ya. Ya. Kayak gitu kan. Cuma kan zaman dulu kita nggak punya alat komunikasi gitu kan. Cuma punya sepeda juga kan. Ya udah dari situ ngerasa capek kali ya. Capek maksudnya dengan naik sepeda. Akhirnya kita minta izin sama orang tua buat buka barber di rumah gitu kan ya. Alhamdulillah mereka ngizinin gua untuk buka usaha di rumah gitu kan. Meskipun kadang hambatannya adalah kalau ada tamu, lu berhenti dulu cukur, biarkan tamu gua datang. Selesai, tamu gua pulang, lu cukur lagi. Dan itu gua lakukan bertahun-tahun. Kenapa bisa namanya Palelu? Ya karena kita bergerak di bidang rambut. Mungkin kalau misalnya gua kerja di MUA, namanya Mukelu kali. Nah berjalannya waktu tahun 2000 itu, jujur gua sendiri. Solo karir. Semuanya sendiri gitu ya. Akhirnya beliau datang ke tempat kita dengan kawan kita. Ya udah, dia coba bergabung meskipun saat itu nggak tahu apa-apa dia. Nggak tahu apa-apa. Buta bangga soal rambut. Bahkan bertanya, gue disuruh ngapain gitu kan ya. Ya lu ngapain, kayak nyapu, kayak jaga kasir segala macem. Jujur ke dulu orang tua tuh nggak setuju gue bergerak di bidang rambut ya. Karena ada dua option dari orang tua, cuma bilang gitu, lu kalau ngambil barber atau pangkas rambut, seumur lu jadi mang-mang. Kedua, kalau lu ngambil dunia rambut lebih kepada salon, iris kuping kanan enggak, lu bakalan jadi banci. Nah itu jadi trigger gua. Dulu jujur bukan Palelu Hairstylist namanya ya, Palelu Barbershop. Ya, karena kita skill yang kita punya itu baru sebatas barber. Belum ke stylist ya. Sejak kita pelajarin treatmentnya, potong cewek dan segala macam lah gitu ya. Ngerasa kayaknya gua udah apa ya, bukannya udah pantas ya Sel ya. Udah waktunya Ya? agak sedikit naik lah. Gitu. Kayak gitu. Karena pada saat itu memang barber nggak ada yang bisa ngerjain seperti apa yang kita kerjakan gitu ya. Ya contoh kecil lah. Zaman dulu smoothing barber nggak ada om. Ada cuma di salon. Nah dari situlah. Terus kenapa belakangnya pakai Z, pengen beda aja dari yang lain. Awalnya sih belajar motong cewek dulu kali ya. Itu banyak request dari pasangan-pasangan mereka yang datang sih Sel. Awalnya bang. Awal tuh ya. Bang lu nggak bisa potongin bokin gua atau istri gua gitu kan ya. Karena saat itu memang kapasitas gua ngerasa belum bisa potong cewek gitu kan ya. Akhirnya nyolong-nyolong waktu ya di tengah. Ini jujur aja gua kadang suka ke MM gitu kan ya, Mall Metropolitan. Gini-gini. Kan mereka kan kacanya bening-bening tuh om, dari bening. luar. Gua ngintip begini. Di salon-salon? Salon-salon ya, atau ke babar-babar daerah rumah gua gitu kan ya. Kadang gua suka pura-pura nongkrong pada gua ngelihat teknik mereka cukup seperti apa ya. Rekomen om ya. Rekomen Tapi bukan buat bobo ya? pembelajaran. Bukan. Zaman dulu majalah apa? Kawanku. Gadis. Gadis. Aneka. Hai juga. Udah ada kan? Udah Udah ada. Pas zaman Tantri, Anjing, Agnes, oh iya, itu gitu udah kan ada. tuh. Wah. Lebih ke majalah Band fashion dulu. sih, sama fashion ya bang ya. Iya, majalah fashion. Kalau gua dulu belajarnya sih sebetulnya otodidak. Bermula tuh dari pas gua kuliah di kampus. Jadi gua ikut UKM tuh. UKM musik. Nah, di UKM itu jadi sehabis gua pulang kuliah gua pasang kaca sama bangku single seat gitu. Nah, gua bawa gunting, gua mulai cukur tuh teman-teman gua segala macam. Sebetulnya itu masih otodidak banget. Itu gue inget zamannya masih imo gitu. Jadi cukurnya belum pakai mesin, kebanyakan gunting. Gak taunya teman kuliah gua tuh tetangganya Bang Ahmed. Bisa dibilang Bang Ahmed yang banyak mengenalkan untuk belajarnya, untuk menjadi lebih gimana ya, Lebih profesional. profesional lah dibilangnya gitu ya. Kita karena kan beda cukurin teman sama cukurin customer, beda vibes-nya. Nah itu di situ gue banyak belajar di Palelu sama Bang Ahmed. Bahkan yang rekomenin dia datang ke Palelu itu nyebut diri dia, Bang, gua ada kawan
gitu kan ya. Rambutnya gondrong gitu. Terus kenapa gitu ya? Doi terkenal Bang di kampus Jayabaya, macan kampus cukur gitu. Weh, itu challenge buat gua loh gitu. Terus kata gue, coba bawa kepada orangnya gitu kan ya. Ya pada akhirnya dia datang karena perform Doi gimbal. Gimbal, kondru. Kondru. Gitu. Jadi kayak kita nih Pak Weru ini saat itu tuh pengen sesuatu yang baru juga kan. Ditambah ada Rui gini, jadi kayak kita Lengkap. gua sama Bang Ahmed rikikan juga nih. Boleh juga nih. Jadi waktu awal gabung sama Pak Weru itu ekspektasi gue waktu itu sih berpikiran ini pangkas rambut atau salon. Soalnya kan zaman itu kan cuman 2 yang nonjol itu kan cuman 2 tuh. Salon sama pangkas. Ya kalau pangkas jatuhnya nanti gue punya skill apa juga di situ. Kalau mau salon nih kayaknya identiknya kan agak-agak gimana gitu ya kan. Sampai akhirnya itu gara-gara si Jamal ya Bang. Jamal ini teman tongkongan. Jadi udah memang benar-benar dia nggak tahu ya, dia punya instingnya kuat banget kayaknya tuh ya, sampai bikin arah hidup gue tuh berubah. Terus salah satunya kawan kita Jamal. Jadi dia kenalin, ini tetangga gua, potongannya keren, cowok, nggak ada banci-bancinya, nggak ada mamang-mamangnya, pokoknya udah cowok, lu banget katanya. Terus gua bilang sama dia, gua bisa apa? Gitu. Sedangkan basic nggak ada gitu. Jadi waktu gua kerja di Pak Weru, gua nggak bilang gua bisa ngecat, gua bisa ini, nggak bilang gitu. Nothing person lah gitu. Akhirnya gua lihat Bang Ahmed, datang ke rumahnya Bang Ahmed, gua lihat anjing nih orang cukurannya keren banget. Gue bilang sama kawan gue, itu Bang Ahmednya, ya itu dia tuh. Terus gue liatin, itu nyukur dia muter-muterin gunting. Cepet lagi ya kan? Cepet, nggak sampai 5 menit waktu itu. Dan gue yang orang awam ngeliat saat itu, anjing keren banget nih orang. Saat itu kalau nggak salah gue lagi mau lamar. Udah diterima gue lamaran jadi sales. Saat itu gue sales udah diterima, jadi besoknya gue suruh masuk. Saat itu juga gue habis interview, gue ke tempatnya Bang Ahmed. Sampai rumah gue sharing sama nyokap. Kalau nyokap kan orangnya bebas-bebas aja ngambil keputusan. Yang penting gue tanggung jawab gitu, halal gitu. Akhirnya karena itu gue di sales itu gue sama adik gue, cewek. Akhirnya gue memutuskan, nggak mungkin gue kerja sama adik gue nih. Akhirnya gue memutuskan, udah adik gue yang jadi sales, gue langsung nelfon Bang Ahmed. Malam itu juga gue telepon, Bang, gue nggak bisa apa-apa Bang, gue bilang begitu. Kata Bang Ahmed, udah, lu datang aja, bawa pakaian untuk seminggu, iya Bang. Udah gue masih ingat banget. Pakaian seminggu Bang, gue bilang begitu. Iya daripada gue bolak-balik gitu. Dari situ udah, alhamdulillah puji Tuhan ya kalau gue pribadi gitu. Bersyukur banget gue ketemu sama kawan gue Jamal, dan bersyukur banget ketemu Bang Ahmed, dan ucap syukur banget Bang, terima kasih banyak. Kalau buat gue pribadi banyak pelajaran yang gue dapat, sampai gue yang tadinya nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, akhirnya gue punya kehidupan. Ya Bang. Sama Bang. Kalau gue selama yang gue tangkap pernah kerja di Bang Ahmed sih ya, dia tuh orangnya ini full of creativity. Inggris. Kreativitas ya. Disiplin tinggi, hadas, humble. Mungkin ya banyak sebetulnya yang bisa kita petik gitu kan ke Bang Ahmed. Bang Ahmed dengan humble-nya banyak ketemu customer yang jadi teman, yang sampai sekarang pun udah puluhan tahun, 25 tahun gitu. 25 tahun masih kontak-kontakan customer-nya dari dulu. Itu sih yang bisa kita petik paling kan, humble-nya bagaimana cara kita ngejaga relation sama customer gitu. Dulu waktu Opa sama Bang Lui masih kerja bareng sama Bang Ahmed, tipikal leadernya Bang Ahmed tuh seperti apa? Tipikal bos yang seperti apa? Apakah cuma mau didengar? Apakah mau mendengar juga? Kalau untuk didengar atau mau mendengar itu sama, balance gitu. Ya kalau dibilang keras, ada kerasnya ya. Iya. Ada keras gitu. Terus apalagi untuk masalah potong waktu ya, itu gue selalu dikedipin mulu, selalu dikasih waktu. Dan itu sempat terjadi di tempat sikat Bang, gue Bang nyukur itu memang speed. Itu gue berlakukan ke anak-anak sikat juga dulu gitu. Bang Ahmed tuh orangnya disiplin ya. Dia disiplin, clean,
tertib pokoknya. Dia kagak suka yang belok-belok. Yang belok-belok tuh gua sama Michelle. Yang bandel-bandelnya gitu. Kayak apa contohnya belok-beloknya? Belok-beloknya contohnya apa ya? Minum di jam Misal kerja. kita kan dulu liburnya Senin. Senin. Pokoknya kalau udah malam Senin kita gua sama Michelle dan teman-teman yang lain Anak-anak. udah patungan, siap-siap gitu. Kalau Bang Ahmed enggak dia clean. Dan lagian juga itu Bang Ahmed nggak pernah ngarang kita untuk minum. Iya kan kita di malam libur. Iya, ya dia kan? dikasih Iya. kebebasan juga. Yang penting waktu. Yang teringat banget buat gua ke Michelle itu karena dia dapat pressure dari customer ya. Kita tuh telat hitungan 5 menit aja itu pasien nambah lagi. Posisi dia tuh di depan. Ya, front office ya. Ujung tombak. Ujung tombak. Catur-catur kan. Ya. Jadi pressure dari customer, "Bang, berapa lagi sih?" Dari situ dia selalu ngerimain gua, "Bang, speed bang," gitu kan ya. Dari situ motivasi buat gua. Sebel awalnya, iya. Lu pikir gua robot gitu kan? Gimana caranya? Omongan dia tuh gua saring. Akhirnya pangkas tuh dari 15 menit, 10, 7, 5, sampai ke 2 menit. Satu kepala. Ini berkat beliau. Lu buat gua mah lempeng. Era, kita bicara era. Ya, era dulu sama era sekarang, gitu kan. Kedua, gitunya. Customer itu punya pilihan. Ya, bahasa kasarnya. Dulu saat gua pegang, ya, dia tuh pengen cukur di gue tuh karena cepet. Ya, berjalannya waktu, bertambahnya umur. Mungkin dia cobain ke Michelle karena apa? Karena di Michelle itu dapat servis yang dia ngerasa dapat servis yang lebih. Dengan apa? Dengan lamanya waktu. Dia pulang kerja, dia pengen relaksasi mungkin ya. Ngobrol lah. Pokoknya intinya kan kalau di Michelle kan dikasih waktu tuh. Kurang lebih sejam lah ya gitu ya. Lu datang ke tempatnya Michelle, lu gua servis push selama 1 jam gitu kan ya. Ya itu kalau gue bilang era sih. Nah, kembali ke customer-nya masing-masing. Kalau gua jujur, gua nih pemuja kecepatan gua. Jadi kalau misalnya gue nyukur misalnya undercut atau pompadour gitu ya. Kalau influencer lain yang bilang cukur mesti 1 jam, mungkin ngelihat gua cukur segitu cuma dalam beberapa menit, gua bakalan banyak dikomplain. Iya. Tapi balik lagi sih, bukan cuma speed sebetulnya. Gua mengutamakan efisiensi. Tergantung kebutuhannya juga sih. Iya. Jadi kalau di barbershop gua kan kebetulan minim yang jumlah booking. Jadi kebanyakan walk-in. Jadi ketika gua ada customer di kursi gua dan antrian banyak dan di situ gua memainkan kecepatan dengan tidak menurunkan kualitas ya. Jadi gua fleksibel sih. Kalau dulu karena basicnya kita backgroundnya sama dari Bang Ahmed dari Paleru dengan full speed ya Bang ya. Iya. Itu pernah gue terapkan. Dan menurut gue sah-sah aja. Orang di battle pun juga dihitungnya dengan cara Ada yang speed ya. speed gitu. Durasi 30 menit lu mendapatkan fade. Jadi nggak? Jadi. Itu balik lagi, lu mau apa enggak gitu? Bisa enggak gitu? Dengan pemakaian tools yang ada berapa tools yang kita pakai untuk bikin fade ya. Jadi berpikiran gue sebetulnya gue juga nggak menekankan harus 1 jam. 1 jam itu menurut gue itu cuma hanya kapasitas maksimal aja. Iya. Kalau lu bisa di angka 40 menit, efisien waktu untuk 20 menit itu lu bisa istirahat tuh. Ya. Atau lu bisa ngobrol setengah jam, lu bisa habisin waktu duduk sambil ngobrol sama tamu. Iya. Basa-basi, padahal ini sebelah sini udah selesai nih. Fade bagian samping udah selesai. 15 menit, 20 menit udah selesai. Sisanya paling atas paling cuma buat ngobrol-ngobrol aja. Sisa-sisa buat bonding sama tamu aja sih sebetulnya. Iya, iya. Nggak ada salahnya lu mau pakai skill speednya, Speed, potong rambutnya cepat atau lambat, itu balik lagi lu servisnya aja. Dan balik lagi sama model sih Bang. Iya. Benar. Dan gua rekor Bang Ahmed itu yang gua catet sama tangan gua sendiri itu 115 para sehari. Berarti presentasinya itu 115 kepala itu berapa? Dibagi berapa jam gitu. Ya, hitungannya berarti berapa itu? Sendiri gua, itu catatan di tangan gua sendiri. Nah, itu mindset itu menurut gua, dan gua saat itu kan saksi. Saksi di mana gua ngelihat potongan Bang Ahmed dari persisi gua nih. Yang saat itu gua baru belajar lah ya Bang ya, masih bantu-bantu Bang Ahmed. Oke-oke aja gitu, potongannya oke-oke aja gitu. Dan nggak ada yang ibarat kata. Cuman ya yang sedihnya buat gue sih ya waktu itu
tamu kesel aja, bang, gua ngantri 1 jam, gua ngantri 2 jam, duduknya cuma 2 menit, 5 menit, itu doang sih yang gua Pulang dengarnya. bayar. Paling gua cuma bilang mampus lu bang. Karena idealisnya dia, gue ini punker. Pangker. Gue anak pang mampus ya. Masa iya gue megang rambut? Pada akhirnya dia emosi dengan sendirinya. Lu mau berpenampilan sepang apapun gitu ya, tetap gitu kan ya. Jiwa lu tuh bukan pang. Jiwa gue yang pang. Meskipun gue kerja di barber atau di salon lah katakan seperti itu. Iya. Itu yang bikin dia kuat akhirnya. Kenapa gue memilih profesi menjadi tukang cukur gitu lah? Kayaknya ini sih lebih ke hobi dan panggilan. Pas ketika gue lulus kuliah tuh, gue langsung ke Palelu kerja. Tapi pada saat itu gue juga ini berusaha untuk ngeplay ini kan lamaran untuk kerja yang seperti kantoran, dan kerjaan di kantoran pun gue udah pernah ngerasain, dan pada akhirnya ngebuka Vonis ya berjalan sampai sekarang. Gue lebih nyaman di dunia ini. Sebab gini kan, resign-nya lu dari Palelu, jadi kita ngebuka nih ya. Resign-nya lu dari Palelu itu kan Tekanan tekanan dari orang tua. Heeh. Ya, lu udah kuliahin, gua kuliahin mahal-mahal gitu kan ya, ngabisin banda gitu kan ya, ujungnya jadi tukang cukur. Alasannya dia resign dari Palelu, gue pengen ngebuktiin ke orang tua, mewujudkan di bidang ya, lain, di bidang lain sesuai dengan Sesuai apa yang lu keinginan, pengen ya, lah. gitu. Ya pada akhirnya lu itu kerja di bank saat itu, panggilan hati mungkin ya, mampir lagi ke Palelu, main silaturahmi, bla 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 bla. Ya pada akhirnya dia resign, akhirnya dibuka barber. Panggilan jiwa. Kalau buat gue pribadi sih ya, intinya kalau lo belum siap secara mental, ya secara skill, mending gak usah jadi tukang cukur. Karena perjalanan tukang cukur itu bukan sesuatu yang simple, Proses ya bang. yang pendek, ya. Yang lo butuhkan tuh bukan cuma sekedar, maaf ya, pencarian personal branding lewat media sosial segala macam. Buat gue pribadi, lu terjunin dulu, lu perdalam dulu, lu belajar sebelajar-belajarnya, lu siap secara mental, secara finansial gitu ya. Bismillah, hajar. Ya. Lui memang ada basic ya. Kalau Lui memang udah ada basic, Ya, basicnya Lui ada basic. hobi, seneng, suka gitu. Nah saat itu kalau gua pribadi yang nggak ada sama sekali basic gitu, ya gue gue cuma minta sama yang di atas, sama Tuhan, ini pilihan gue yang benar apa enggak gitu, tepat enggak gitu. Cuman ya balik lagi sama kita mau jalanin apa enggak. Betul. Ya kayak dibilang gue itu paling banyak banget keluar masuk Palelu, keluar masuk Palelu nih. Sampai gue akhirnya sampai mikir, udah cukup, ini emang harus gue jalanin gitu. Ini jalan gue gitu. Kalau udah ngomongin jalan hidup, apapun juga udah pasti Ya. dilakuin bang. Ya kayak Betul. kita nih sekarang ini udah jalan hidup, udah. Ya, itu benar. Gue dengan Vonis, Bang Ahmed dengan Palelu, gue dengan Sikat, ya itu udah jalan hidup. Jadi jangan lu anggap jadi capster atau tukang cukur itu gampang. Nggak cukup bermodalkan, maaf ya, secara finansial, Iya, nominal. secara uang. Oh enak ya jadi tukang cukur, wah pemasukannya 2 digit sekian Iya. gitu. Nggak kalau lu udah berpikiran patokan ke situ, Iya. berarti lu udah menurut gua maaf gitu. Ya. Terlalu instan lah. Bisnis. Jadi makanya tadi gue bilang, ubah mindset lo. Iya. Lo mau berkarya, mau bikin orang senang itu, buang dulu yang ada di otak lo tentang cuan. Iya. Pembuktian dulu. Buktiin kalau lo bisa menghasilkan sesuatu yang beda, yang bagus ya. Itu tuh sih pembuktian dulu ke customer. Sama jangan lupa bikin ikatan emosional. Iya. Jadi jangan customer datang, cukur, selesai pulang bayar. Enggak seperti itu ya. Yang gue jalanin gitu ya. Tapi kebanyakan anak sekarang, gue punya uang, ya gue buka bisnis gue, ya habis sekian, gimana caranya dalam waktu sekian harus balik modal. Itu yang bikin mereka, maaf, ambruk, tutup, kayak gitu. Ya kita nggak mau nafik, memang butuh Iya, uang ya. betul. Butuh banget uang ya. Tapi tolong itu dikebelakangin dulu. Sampingkan dulu kan. Sampingkan dulu. Yang penting lu fokus. Ngebangun ini semua, bahasa kasarnya gitu tuh penuh darah dan nanah gitu ya. Tidak seinstan yang sekarang kita lihat ya. Lu mau belajar potongan apapun ada di YouTube ya. Lu mau
mau ngembangin usaha, lu tinggal ngajuin pinjaman segala macem kayak gitu-gitu Om. Atau bahasa kasarnya maaf ya, ada peninggalan yang bisa dijual gitu. Zaman kita nggak ada kayak gitu-gituan Om. Ya ibarat kata begini Bang, Mhm. kalau untuk buka aja itu mah siapapun bisa Bang. Oh iya, Ya ya. suatu yang Kalau- mudah banget Kalau buka. mau buka aja, hari ini juga kita bisa buka babar gitu. Kita bisa buka cabang gitu. Cuman apakah ia mempertahanin itu juga semudah kita mau buka? Mana ada? Udah keluar padangnya. Pertama, lu mesti punya modal, lu mesti punya skill, lu mesti punya soft skill, dan lu mesti hard to kill. Hmm. Paham ya? Jadi lu mesti susah dibunuh. Buat gua apa ya? Modal utama adalah ikatan emosional. Kalau Ikatan untuk pertama mental yang pasti. sih Yang mental. pertama adalah mental. Ya. Siapin dulu mental. Mental di saat lo lagi sepi, ya, lagi rame, khususnya lagi sepi nih Om ya. Lagi sepi sih. Iya, khususnya lagi sepi ya. Kuat nggak tuh? Nah, tuh kan bertahan dari setahun udah cakep banget Om. Iya. Kalau udah mentalnya di situ udah ngadepin kayak begitu, gue yakin sih kalau dia sama konsisten lagi, gue yakin sih lancar tuh Bang. Nah, sisanya ya lu bikin ikatan emosional sama customer. Gimana caranya lu tidak membedakan customer satu dengan customer yang lain gitu kan ya. Kadang kan kita ngelihatnya apaan? Orang datang dengan berpenampilan rapi, kita wah, servisnya dibedain dengan orang yang datang berpenampilan biasa atau katakanlah gembel gitu ya. Padahal di balik itu semua kita banyak keprank Om dengan penampilan seseorang. Jujur aja ya. Jadi kan ada 3 hal nih. Dia pengen jadi tukang cukur, pengen jadi ownernya tukang cukur, atau 2 hal sekaligus. Seperti Bang Ahmed, tukang cukur juga, owner juga. Dan ketiganya itu memiliki pendekatan yang berbeda kalau menurut gua. Kalau misalnya buka barbershop tuh, kita bukan masalah skill aja, kita juga mesti bermain di akuntansi. Kayak seperti Manajemen. gimana pendanaan, ya kan Bang ya? Cash flow. Gimana kalau misalnya bulan ini kita cash flow-nya minus. Iya. Terus kita menghadapi masa-masa sepi. Kalau kita nggak kuat, kayaknya menjadi owner cukur itu bukan buat lo deh. Menjadi tukang cukur dan menjadi owner itu 2 hal yang berbeda. Kalau ngomongin kesel, Manusia, kesel. secara manusiawi. Iya, secara manusiawi. Tinggalkan gitu Ya, kan. secara kita pernah hidup bareng gitu ya, dibilang kecewa. Ya. Iya. Karena udah terlanjur sayang. Iya. Ya. Biasa seatap, tiba-tiba kehilangan. Itu kecewa gitu kan ya. Cuman pada saat itu buru-buru menyadarkan diri gitu kan ya. Iya. Apa yang harus dikecewain gitu ya. Toh dengan hadirnya dia kemarin di Palelu, Udah banyak sekali hal-hal positif yang gue dapetin gitu kan ya. Mau gue secara internal gitu ya, secara usaha gitu ya, feedback di Palelunya ke customernya itu luar biasa sekali. Ya maaf ya sedikit cerita ya, masukan buat yang lain juga ya. Ada beberapa yang keluar dengan cara yang nggak sehat gitu kan ya. Gitu. Sakit hati banget. Iya. Tapi saat itu juga kita berusaha menyadarkan diri lagi. Kesakit hatiannya itu saat mereka keluar dengan cara yang gak enak lah katakannya ya. Justru itu pelajaran buat gue pribadi, pelajaran buat hidup, iya, pelajaran dimana yang pada akhirnya Palelu itu semakin bertahan, iya, karena dia, gue bertahan, meskipun awalnya sama-sama. sakit. Mereka berdua keluar aja, gue langsung ngerenung, berintrospeksi diri. Apa ada yang kurang dalam diri gue ya? Kalau ngomongin kurang, udah pasti ada yang kurang Om. Pasti ada yang kurang. Buat gue ngedidik Louis, ngedidik Michelle, secara finansial atau secara wawasan apapun lah, itu pasti ada yang kurang. Tapi buat merelaksasikannya, ya lu bukan jodoh gue. Ya. Jadi kalau boleh ditambahin juga karena pada dasarnya kita udah buat satu usaha begini, prinsipnya kita juga udah tahu konsekuensinya ya, Bang Ahmed ya. Yeah. Ada saatnya ada yang datang, ada yang saatnya pergi gitu. Itu konsekuensinya kita udah buka usaha gitu udah pasti. Dan nggak usah usaha. Kayaknya kalau di keluarga pun juga kayaknya
orang tua juga udah siap ninggalin anaknya nih nanti kalau dewasa. Ya. Ya seperti itu sih. Tapi pada akhirnya ya show must go on. Ya, Ya kan? tetap bisnis ini harus jalan gitu, usaha ini harus jalan. Siapapun ada yang datang dan pergi itu mau secara baik atau mau secara tidak baik ya, itu udah konsekuensinya kita. Ya. Wah, untuk semua usaha kalau gua rasa sih. Saat mereka datang itu, ya mereka nggak punya apa-apa, gitu kan ya. Iya. Terus kedua, apa yang gua punya itu bukan secara finansial ya, tapi kalau kata bahasa jauhnya lagi, sodako jariah bisa gua berikan ilmu, itu doang sih. Bakal gua ke mereka mau secara ilmu, secara skill gitu ya, secara apapun lah ya, secara mental, cuman itu yang bisa gua berikan ke beliau-beliau. Pencapaian terbesar itu saat bisa melihat mereka berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang luar biasa. Jadi tidak pernah memikirkan gimana gue nanti ke depannya segala Iya, enggak. iya. Gue lebih bangga dan lebih tenang dengan hidup gue sekarang melihat mereka bisa berdiri sendiri. Itu dong. Ya gue yakin kayak tadi Bang Ahmed utarakan agak kecewa, sedih gitu. Itu manusiawi gitu. Dan saat itu gue ngerasain, ya saat itu gue pengen maju Bang gitu. Tanpa menggesek hubungan ya. Ya, Gitu loh. Gimana caranya hubungan gue anak sama bapak. tetap baik. Nih saat ini anak ini udah pengen meninggalkan bapaknya yang harus punya kehidupan sendiri, tapi menjaga nih hubungan ini. Nah itu yang gue tekenin itu gimana caranya untuk menjaga. Betul. Gue sayang sama Pak Lelu, gue betah di situ sebetulnya, tapi balik lagi itu karena ada pressure dari keluarga gue supaya gue mengambil pekerjaan lain yang sesuai dengan bidang kuliah gue. Itu sebelum buka vonis tuh ya. Ya. Gue pun cerita Bang Ahmed, Bang, ini tekanan gue dari keluarga begini, gue dilema begini, kayaknya gue mesti ngambil pilihan deh. Gue mesti nyobain, jajalin ijazah gue untuk kerja di kantoran, Bang. Ya, akhirnya Bang Ahmed juga paham kan dengan background gue, dengan segala macam apa yang udah gue jelasin. Pokok tapi intinya ya sebetulnya ada kesedihan di situ. Sebetulnya soalnya itu apa ya, tempat yang betul-betul ngerasa gua senang berada di situ gitu, kayak anak kecil yang sedang bermain-main. Dan itu tempatnya di Palelu. Pesan buat anak-anak gue nih, terus konsisten, terus fokus, terus jadi Diri sendiri. diri sendiri, terus jadi pemimpin yang bijak. Iya. Iya. Terus berpikir yang positif, mau itu dapat tim yang nggak solid pun juga tetap berpikir positif aja, iya. Sama jangan pernah lupa untuk sabar dan bersyukur. Itu aja. Itu kok poin yang harus dikedepanin buat anak-anak gua. Karena biar gimana mereka sekarang punya tanggung jawab yang lebih luas daripada gua. Iya. Itu aja. Yai, saya Ya siap Bang. Pasti. Pasti Bang. Tanggapannya balik dong. Tanggapan balik gimana? Coba Sel. Wih. Dulu Sel. Ya kurang lebihnya yang pasti Bang Ahmed ya sehat-sehat lah, amin. panjang umur, tetap semangat. Amin. Ya jadi diri Bang Ahmed lah, kita Ya. kan nggak bisa ngubah seseorang kan, pasti ya tetap Bang Ahmed begini, Bang Ahmed jadi diri sendiri. Ya. Bang Ahmed tetap semangat ya kan, Amin. ya fokus, konsisten, apalagi sekarang ya persaingan banyak Wih. gitu, jadi ya tetap kuat aja sih gitu. Gue kalau misalnya dikasih kesempatan untuk ngasih pesan-pesan ke Bang Ahmed, mungkin bukan ke Bang Ahmed doang, ke Michelle Iya. dan ke diri gue sendiri juga ya. Jadi kita mesti kasih kesan peningkatan terhadap usaha kita. Ini kan udah mau akhir tahun. Misalnya kita review dia. Tahun ini nih kita gimana sih usaha barbershop kita gitu ya. Supaya tahun depannya ya insya Allah kita lebih Lebih baik, meningkat gitu, ya, Bang. betul. Ya, Oh, buat Michelle juga, buat Bang Ahmed dan buat diri gue sendiri gitu juga. dan kayaknya memang harus ada kerutinitas kita Begini. bertemu gitu, Ya. Ri. Ketemu, iya, sharing emang penting. gitu, iya. Yang sibuk siapa? Badan gua udah kemana-mana. Bang, kok tosnya sama gue doang sih Bang? I hope we all win in this game. Yes. Nah. Solid. Solid. Solid.